Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang klasifikasi data penyakit dengan metode Decision Tree C45 menggunakan tools aplikasi WK. Nama kelompok yang pertama Anjas Mara Tarigan, NIM 21853. Yang kedua Resa Hadisa, NIM 21866. Yang ketiga Febrina Rosi 21868. Yang keempat Maulida Tusaniyah, NIM 21870. Nama saya Anjas Mara Tarigan, NIM 053 sebagai pemateri pertama. Apa itu aplikasi WK? WK merupakan aplikasi yang dibuat dari bahasa pemrograman Java yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan data mining atau penggalian data. WK berisi beragam jenis algoritma yang dapat digunakan untuk memproses dataset secara langsung atau bisa juga dipakai melalui kode bahasa Java. Aplikasi ini dikembangkan pertama kali oleh Universitas Waikato di Selandia Baru sebelum menjadi bagian dari Pentaho. WK terdiri dari koleksi algoritma machine learning yang dapat digunakan untuk melakukan generalisasi dan formulasi dari sekumpulan data sampling. Walaupun kekuatan WK terletak pada algoritma yang makin lengkap dan canggih, kesuksesan data mining tetap terletak pada faktor pengetahuan manusia implementornya. WK dapat dijalankan berbasis GUI dan secara langsung melalui command line. WK dapat digunakan untuk melakukan pre-processing, klasifikasi, clustering atau pengelompokan, regresi, association, rule mining atau ARM, dan visualisasi. Tugas pengelompokan data yang berkualitas tinggi dan pengetahuan pemodelan dan penggunaan algoritma yang tepat diperlukan untuk menjamin keakuratan formulasi yang diharapkan. Fungsi utama WK terbagi atas 3, yaitu yang pertama kumpulan lengkap alat praprosesan data, algoritma pembelajaran, dan metode evaluasi. Yang kedua adalah graphical user interface atau include data visualisasi. Yang ketiga adalah lingkungan untuk membandingkan algoritma pembelajaran. Materi selanjutnya adalah tentang decision tree yang akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Resa Hadisa. Saya Resa Hadisa, NIM 066. Di sini saya akan menjelaskan apa itu decision tree. Decision tree itu adalah sebuah diagram alir yang berbentuk seperti struktur pohon yang mana setiap internal node menyatakan pengujian terhadap suatu atribut, setiap cabang menyatakan output dari pengujian tersebut, dan leaf node menyatakan kelas-kelas atau distribusi kelas. Node yang paling atas disebut sebagai root node atau node akar. Sebuah root node akan memiliki beberapa edge keluar tetapi tidak memiliki edge masuk. Internal node akan memiliki satu edge masuk dan beberapa edge keluar. Sedangkan leaf node hanya akan memiliki satu edge masuk tanpa memiliki edge keluar. Kemudian ada kelebihan decision tree. Yang pertama, menghilangkan perhitungan-perhitungan yang tidak dibutuhkan. Sampel yang diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu.
Yang kedua, pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global diubah lebih simpel dan spesifik. Yang ketiga, metode ini menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bersifat fleksibel. Memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Kefleksibelan metode ini meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan. Kemudian, ada kekurangan dari decision tree. Yang pertama itu terjadi overlap. Hal ini sering saya temui ketika menggunakan kelas-kelas dan kriteria yang digunakan dalam jumlah besar. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Yang kedua, pengakumulasikan jumlah error dari setiap tingkat dan sebuah pohon keputusan yang besar. Yang ketiga, jumlah dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Yang terakhir, yang keempat, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Kemudian di sini kami mengambil contoh kasus tentang data penyakit. Di sini bisa dilihat ada beberapa fitur, yaitu fitur usia, jenis kelamin, golongan darah, dan penyakit. Di fitur usia terdapat 3 klasifikasi, yaitu dewasa, remaja, dan anak. Di fitur jenis kelamin terdapat perempuan dan laki-laki. Di fitur golongan darah yaitu ada beberapa klasifikasi, yaitu golongan darah A, B, dan O. Dan terakhir di fitur penyakit ada 3 klasifikasi, yaitu penyakit MAH, tipes, dan lambung. Kemudian kita bakal save. Save dengan tipe CSF. Penjelasan selanjutnya itu dari saya, Febri Narasi dengan NIM 060. Yang pertama itu masuk ke data Excel, kemudian kita simpan. Kita simpan dengan data save. Oke, yes. Selanjutnya itu masuk ke WK. Nah, setelah masuk ke WK ada beberapa application, yaitu ada Explorer, Experimenter, Knowledge Flow, Workbench, Simple, CLI. Yaitu yang pertama ada Explorer. Explorer itu digunakan untuk menggali lebih jauh data dengan aplikasi WK. Yang kedua Experimenter, yaitu digunakan untuk melakukan percobaan dengan pengujian statistik skema belajar. Yang ketiga, Knowledge Flow, digunakan untuk pengetahuan pendukung. Selanjutnya itu yang keempat ada Simple CLI. Simple CLI antarmuka dengan menggunakan tampilan command line yang memungkinkan langsung mengeksekusi perintah WK untuk sistem operasi yang tidak menyediakan secara langsung. Nah, selanjutnya kita masuk ke Explorer. Setelah itu kita open file. Dari open file kita mengubah dari ARF dari CRF menjadi ke CSF. Kita mencari datanya, yaitu ini. Open. Nah, setelah itu kita save. Setelah kita save, maka kita hapus yang CSF ini.
kita save. Setelah itu kita open file. Setelah itu open. Nah, maka ini hasilnya. Nama saya Maulida Tusania, NIM 070. Nah, tahap selanjutnya setelah dataset CSV berubah menjadi RRV, kemudian kita menekan classify, kemudian choose, kemudian di sini kita klik trace. Nah, kemudian kita klik C48, kemudian percentage splitsnya 66%, artinya datanya menjadi training. Kemudian sisanya yaitu 33% menjadi test set. Kemudian kita start. Nah, di sini ada scam, kemudian ada relation, penyakit, instance 19, atribut 4, ada umur, jenis kelamin, golongan darah, penyakit. Untuk hasil classifier outputnya, keberhasilannya 84%, dan errornya sekitar 17%. Kemudian di sini untuk melihat decision tree, kita mengklik trace C48, klik kanan, kemudian visualize tree. Nah, review di sini golongan darah A didiagnosa lambung, golongan darah B didiagnosa MAH, dan yang terakhir golongan darah O diagnosa tipes. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.